Pada hari ini, kita akan membahas mengenai kerjasama negara ASEAN di bidang iptek. Bentuk kerjasama. Pertama, mengelola pusat penelitian ilmu pengetahuan matematika. Kedua, mengelola pusat penelitian biologi. Ketiga, mengelola pusat penelitian bahasa Inggris. Keempat, mengelola lembaga penelitian dan pergantian pertanian. Yang kelima, membentuk pusat penelitian ASEAN Coast. Yang keenam, meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia. Yang ketujuh, meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN. Yang kedelapan, ASEAN Plan of Action of Science Technology. Berikut manfaat kerjasama ASEAN dibilang iptek. Yang pertama, meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan negara anggota ASEAN. Yang kedua, meningkatkan kemajuan teknologi negara ASEAN. Pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga bayu, dan lain-lain. Tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator pada pusat pembangkit listrik sekitar 12-20 kV. Kemudian, tegangan tersebut disalurkan ke transformator penaik tegangan atau trafo step up yang berada di gardu induk. Trafo step up berfungsi menaikkan tegangan. Tegangan standar transmisi di Indonesia yaitu ada 70 kV, 150 kV yang diklasifikasikan sebagai tegangan tinggi dan 500 kV yang diklasifikasikan sebagai tegangan ekstra tinggi. Tujuan tegangan dinaikkan yaitu agar mengurangi rugi-rugi daya akibat panjangnya saluran, puluhan hingga ratusan kilometer. Tegangan tersebut disalurkan pada sistem transmisi melalui tiang saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Ada pelanggan yang siap terhubung secara langsung untuk tegangan tinggi 150 kV. Umumnya industri besar diantaranya industri semen, industri pengolahan biji besi atau baja, dan lain-lain. Mereka memiliki sistem pengolahan sistem sendiri untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Untuk masuk ke sistem distribusi, tegangan harus diturunkan menggunakan trafo step down menjadi 20 kV yang diklasifikasikan sebagai tegangan menengah. Untuk pelanggan tegangan menengah biasanya digunakan oleh gedung, pabrik, dan lain-lain untuk keperluan bisnis. Kemudian, dari tegangan menengah 20 kV diturunkan menjadi 220 atau 380 volt yang diklasifikasikan sebagai tegangan rendah untuk disalurkan ke rumah-rumah kita. Saat ini, energi matahari mampu menghasilkan listrik yang dapat menggantikan pasokan listrik yang bersumber dari gas alam, batu bara, dan juga panas bumi yang semakin hari pasokannya semakin menipis. Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana cara kerja panel surya sehingga dapat menghasilkan listrik dan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya panel surya itu bekerja dengan sistem fotovoltaik. Fotovoltaik adalah fenomena yang mengubah energi matahari menjadi arus listrik. Kemudian berikutnya, listrik yang dihasilkan oleh panel surya dapat langsung digunakan untuk kehidupan sehari-hari, misalnya menggunakan radio, televisi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, listrik yang dihasilkan oleh sistem panel surya bisa juga digunakan untuk peralatan rumah tangga, misalnya kulkas, televisi, mesin cuci, dan lain sebagainya, dengan alat yang dinamakan inverter atau yang dinamakan sistem VAC. Kemudian yang keempat, kita dapat menggunakan energi surya selama 24 jam meskipun sudah malam dengan cara disimpan energinya pada baterai. Dari baterai nanti akan dialirkan ke peralatan rumah tangga